Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tengarsa para habaib, para kiai, wabil khusus Habib Ahmad bin Idris Al-Habsyi, Romo Kiai Haji Mastuki bin Abdul Ghani, Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, sedanten keluarga ingkang kula hormati. Niki kula dibajak kalian Habib Ahmad. Dibajak diutus ngaji. Niki ngaji sing gampang-gampang ngono nggih. Pokoke delok Habib Ahmad swarga terus. Pokoke teko ning Maulid nggih. Swarga, maca tauhid nggih. Swarga. Biar gak kalah sama kampanye yang lain. Setiap mati masuk surga. Sekene iku wis kiai matine cek ingkana muhsinan. Jadi kadang-kadang murid itu ya rodok kacau, gurune kok ingkana muhsinan. Kalau guru saya ini baik. Jadi kalau ngiyakini gurune baik ku keberatan cek ingkana muhsinan. Masih ada kata wa ingkana napa? Musian. Mugi-mugi niku mboten murid sing mboten sopan tapi sing tawadhu. Kalau badhe cerita niki Ki Miftah napa sinten? Niki kan acara haul nggih. Haul iku wis makna bebasipun nggih, mendoakan yang sudah meninggal. Kula sengaja memastikan tradisi haul. Kula masih ingat betul ketika Mbah Mun mucal di antara yang diterangkan kena opo sakban darani ruwah. Ruwah itu dari bahasa Arab arwah, terus dijawakan jadi napa? Ruwah. Karena di antara tradisi Indonesia itu ngikut Yaman, di Yaman itu ada kholnya Nabi Wasinten Hud, dan itu pada waktu napa? Sya'ban, sehingga kiai-kiai Jawa kalau kirim doa itu dibarengkan pas napa? Sya'ban atau napa? Ruwah. Kalau masih inget teng kampung kula nuriyen kiai ku kesel ngeruah. Mergo kadang sedina undangan ping 2 ping 3. Ya nak 20.000 mun lumayan tas 20.000. Esana kiai RT 20.000 ngoten. Ya kadang 10.000, nak wong lomo ya 50.000. Sampai kiai ku niteni iki lomo iki medhit. Jadi senine dadi kiai ini kadang-kadang nggih wiji wong. Nak kula niku mun kiai tenan, dadi cara berpikir positif. Kula nu seneng ketemu wong medhit di wong lomo. Wong lomo niku ora didolim, mau nyalami templek 100.000 njaluk swarga. Ora didolim. Nah, wong medhit ampun mboten enten hak napa? Adan. Terus kula dadi kiai ini wis tak ilmoni, nak ketemu wong medhit itu ngringakno napa? Hisab. Nah, nak ketemu wong lomo nyalami templek 100 juta sampean bingung. Mbok nggo wayah wong ora ikhlas. Mbok nggo bangun pondok kadang ra santri. Ditabung ning bank kok digugat ning akhirat. Bingung, soalnya ketemu wong lomo iku bingung. Menane alhamdulillah kata umat sing napa medhit. Niku syukuri mawon, syukuri. Terus memang jadi kiai itu dah latihan mengelola hati. Kalau niku pengagum kitab hikam. Kitab hikam itu kitab yang melihat sesuatu itu ya baik-baik saja. Masyhur ketika hikam mata atoka asyadaka birroh wa mata mana'aka asyadaka napa qahrah. Ketika Allah memberi yang kamu minta, berarti Allah ingin memperkenalkan dirinya sebagai zat yang baik, al-barru, yang sangat apa? Baik. Ketika Allah kamu berdoa tidak mustajab, kamu harus bangga dengan Allah. Berarti zat yang qahar, yang keren, yang enggak mudah dirayu-rayu, diintervensi. Lho kula misalnya di pangeran tiap donga sebadani kula ya isin. Pokoke pangeran kena diatur. Lho niku musibah lho, misalnya sing elek-elek yo bojo ayu keturutan niku bagi keluargane kan musibah. Wong lanang elek melarat, ndonga yo ayu anak wong sugih keturutan. Musibah gak bagi kelompok yang lain ini? Musibah. Tapi baru kayak gak mandi. Niki hak-hak orang cantik niku terlaksana. Maksudnya orang tok wong elek sing melarat niki mereka baru kayak mboten apa? Mboten mandi. Terus hikam itu kalau riyen nak ono ngarasa-rasen ya mangkel, tapi tak angen-angen nggih sae. Andaikan semua pakar nuklir niku semangat nggih rumus, itu dunia sudah rusak karena akan terumuskan hal-hal yang super dahsyat. Baru kayak ngantor maca koran, jagongan, ngerumpi, akhirnya gak banyak penemuan. Akhirnya dunia ini tidak banyak kerusuhan dan kerusakan. Lho faktor genetik pakar gen itu nak ngotak-ngatik, sampeyan iso di cloning. Baru kayak males akhirnya tidak banyak rumus tentang nopo cloning. Terus
Ketika Allah menghendaki sesuatu, yakinlah subhanaka ma khalaqna wa rabbana ma khalaqta hadza napa batilan subhanak. Itu sesuatu yang dikehendaki Allah itu pasti baik-baik saja. Ini kalau mendesak menjelaskan ini karena sekarang orang itu mulai dikte Allah ribet, jadi pangeran mulai diwarai, mulai diulang kul atu alimuna wa napa bidinikum. Jadi kegagalan itu bukan dianggap hikmah tapi dianggap masalah. Riyen niku mboten para nabi niku ndonga, Nabi Musa niku ndonga. Niku kalimu wah niku disebadani ngenteni 40 tahun. Dadi nak Joko ndonga untuk bojo selawe ya kok payune pira, Bro. Ditambahi 40 mawon 65 nggih. Niku Nabi Musa ndonga. Ndonga niku sangka ndonga disebadani niku ngenteni pinten? 40 tahun. Dadi ngalahno Firaun ngenteni 40 tahun. Tarung kalah niku biasa riyen nabi niku. Yakunul harbu bainana wa bainahu sijal. Kita kalau perang itu ya kadang menang kadang kalah. Wa tilkal ayyam nudawiluha napa. Dan itu dulu gak masalah. Ya sekarang ketika kita NU kuat harus menang. Kalau jeeling dipeseni Mbah Mun tilkat darul akhiratu nas'aluha lil ladzina la yuriduna ulwan fil ardi wala napa fasada. Terus agama ini ndak untuk menang-menangan. Terus kula badhe cerita sing paling pokok niki jaga hati. Maksudnya jaga hati itu dawai Rasulullah, kalau kamu ingin ikut sunnah saya kata Nabi itu gampang. Kamu antus bihawatum siya walisa fi qalbika ghisyun ala ahadin faf'al wa dzalika min sunnati. Jadi anut Nabi itu gampil. Mboten kedah serius-serius banget terus salat tahajud 13 rakaat itu malah bingung malaikate. Wong tahajud kok 13. Iku jenenge witir. Mulane malaikat ya debat. Nek ana wong tangi turu salat 13 rakaat, cara sampean dadi malaikat warani tahajud ta witir. Niku Imam Syafi'i ngate ngendikan ya huwa tahajud, salat ba'da naumi jenenge tahajud. Ana ulama darani ya iku witir, piye jumlahe 13. Lah niku nek dibawa teng LBMNU ya ribet iki. Sampean tangi turu terus salat 3 rakaat itu jenenge tahajud napa witir? Cara partai mriki no. Witir apa tahajud? Berarti sampean yo nakalan kepentok ganjaran. Maksudnya dua-duanya itu kepentok ganjaran tahajud mbek witir apa milih salah satu? Melihat itu salat ba'dan naum disebut. Nah, melihat jumlahnya ganjil disebut witir. Mulane mubalek teng Indonesia atau muadzin atau Bilal niku pangerane diterangno. Teng Indonesia ribet, pangeran diterangno. Padahal pangeran ya alamu sirra napa? Wahwa. Itu kalau kita terawih itu mesti Bilalnya. Kalau sini namanya apa? Yang muadzin, yang ngomong terus itu. Bilal. Itu kalau setelah terawih kan witir 3 rakaat. Tapi dimulai 2 rakaat. Karena 2 ini ganep. Itu kan nggak bisa dikatakan apa? Witir. Makanya pengumumannya itu shollu sunnatan minal witri. Rakaataini. Ya rada aneh secara terkait. Ya Allah, ini sholat bagian dari witir, tapi pemanasannya 2 rakaat. Jadi orang Indonesia itu, padahal misalnya kelirulah, ya Allah pirsa lah, nah paket itu paket apa? Witir. Tapi ini kan kasihan, malaikat sing nulis, darani witir kok rong rakaat, darani ra witir, orangnya punya niat nambahin 1. Segi setengah-tengah redaksinya shollu sunnatan minal witri. Kamu nggak boleh mengatakan shollu sunnatal witri, tidak boleh. Prakteknya hanya 2 rakaat. Ini sebelum Ramadan sampean tak warai ben. Terus kancane Habib Ahmad ora pinter sini-sini wong. Jadi redaksinya shollu sunnatam ya salatlah kalian paket minal witri. Jadi ini sunnatan sing minal witri paket sebagian dari witir. Yang sebagian itu sekarang bentuknya rakaaten. Jadi kamane malaikat itu kon nulis niki witir tapi pemanasannya 2 rakaat. Ini wanya dia ora diribet. Makanya terus perdebatan teng fikih niku nak salat witir carane piye? Apa langsung 9 rakaat apa 11 rakaat apa 13 rakaat? Niku lama nak mun kadung ngotot ya muni pokoke 11 paling apik. Tapi neng Sahih Muslim 13, iku sing loro iku ba'diyah Isya. Ono sing mau kalah, kadung ngomong mau kalah. Sing enak sampean niku ora usah mikir. Gak mikir debate, pokoke witir ku ganjarane swarga. Niku paling enak niku sebenarnya. Wong nek ora bakat ulama niku ora penting debat iku witir tahajud. Pokoke walese witir iku mlebu warese seneng Habib ku mlebu swarga.
Walhasil seneng kiai mlebu swarga. Terus ukuran seneng piye iku ora roh. Tapi kalau minta lah dilatih lah. Kalau nyuwun alumni pondok mriki jeng ben nak gadah umat niku kabeh iku barokah. Umat sing lomo nggih barokah. Sampeyan saged mentasarufkan uang itu untuk kepentingan agama. Sing medhit ya barokah. Kanggo sampeyan ben gak kakean napa hisab. Mergo wong ngekeki iku ya kaya tuku. Dadi nek ngekeki 1 juta iku mosok Habib Ahmad Gus Bak tak salami template 1 juta aku pun rokok di Barno. Mesti niate ngono yakin. Mulane kula niku kaya kula nate salami template itu nganti 50 juta. Aduh kakean iki. Nak gak jodohno tak tampa, tak jodohno mah aku lah. Engko mbok gugat ning akhirat ta ngono. Gak Gus ikhlas yo wis nek ikhlas gelem aku. Orang seperti ini sebelum bener rokok gugat gak kira-kira? Enggak jawab ya, men. Sampeyan ngekei duit aku 50 juta, terus bener rokok tak baro. Sampeyan gugat gak kira? Apa gunanya tak salami template 50 juta? Gak, ya kalau akhirnya membiarkan saya masuk neraka. Maksudnya sing sampean kan sudah dadi kiai, tak warai ben ikhlas. Nah ana sing salam template ya alhamdulillah. Mboten nggih alhamdulillah karena itu ngringakno napa hisab. Mun disyukuri men ngoten. So alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Kulo ki nate di kanca khusyuk. Nak ketemu ngayu ora wani. Nak ketemu itu elek wani. Terus dekne ngrasa wali. Nak ketemu elek kowe enak Gus gak dosa mergo gak sahabat. Aku iki lho cangkemmu ketemu elek dosane ngenyek ngawur. Tak takoki. Dia nak ketemu wong ayu dosane sahabat, nak wong elek dosane. Akhirnya dia cerita. Mosok aku sampe wong tune metu sahabat. Ku malah dosane luwih gedhe ngenyek wong yo. Jadi ketemu wedok ku ribet. Nak ayu dosane sahabat, nak elek dosane ngenyek. Yus kita cari solusinya istighfar iku. Tapi intinya kita harus belajar fikih itu detail. Nggih napa belajar fikih napa? Detail terus masuk malam niki kalau betul kitab ya Anatut Thalibin juz kalih njen kula sengaja bawa untuk memastikan bahwa acara-acara seperti ini mendoakan orang yang sudah meninggal niku sanate muttasil. Kula jek emut kula berkali-kali mengingatkan kecil kula niku sering dijak ziarah teng Mbah kula Fatimah. Mbah kula Fatimah niku sering cerita Habib Ahmad, Mbah kula Fatimah binti Idrus bin Umar bin Arabi terus misanane Ki Hamid Pasuruan. Bapak kula niku Ki Nur Salim bin Nur Samri niku mbah kula saking bapak niku seneng poso. Wal tirakat. Dan niku riyen niku alhamdulillah niku ngendikane niku anak putuku wis ora usah tirakat tak tirakati. Dadi kula niku asline ya kepengin tirakat ibu dilarang ya alhamdulillah. Ki kaya Habib Ahmad nak tirakat teman-teman cara kula nggih rugi. Rugine ngeten sampean tak critani wong-wong saleh apa meneh sing putune Kanjeng Nabi dijamin walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Jadi misalnya Ki Abdul Ghani kok mlebu swarga kelas A. Iki sing putu-putu sing amatir kados Mustofa ngene iki. Niku misale swargane kelas C niku diunggahno ning kelas A senajan to ngamale pas-pasan. Mergo ngregani napa? Baik. Jadi kayak rugi asli tirakat itu, mereka tirakat kok paketnya melok. Baik. Terus, jadi ya putu, malah itu sakit putune wong alim, dora alim, perkarane yo niku, jadi dianggap barokah baik. Cuma baik iki wate piro, nak Kanjeng Nabi karuan nganti turunane ila yaumil qiyamah, mbahmu ketoke turun 7 wis tuntas. Masalahnya kapasitasnya nih. Sehingga kalau akhirnya ketika pun dewasa, kalau nanti khatam Quran pas badhe ngapalaken niku. Nah, yo tahu poso kalau dikon poso yo poso, aku tahu poso 40 dina. Dadi kula yo tahu tirakat. Gara-gara tua-tua dikandani bapak, wis ditirakati mbahmu tapi putumu wis sing tirakat. Waduh ribet iki. Tapi pun kula lampahi. Terus kula nggih nate pas khatam nanti puasa 40 hari nyukuri khatam Quran. Niki kula cerita mawon. Terus kalau masih imut ketika sering ziarah teng mbah niku Gusti bapak ngendikan wong sing ora apik mbek wong tuane zaman urip ketika wong tuane kapundhut kok dadi apik sering mendoakan itu kutiba baron liwalidahi dia masih ditulis sekarang berstatus baik meskipun dulu kurang baik apalagi kalau yang dulu sudah baik sekarang tambah apa baik
Dulu itu saya membaca teks itu, nanti kalau bacakan di ini yang fotokopi yang saya bawa di kitab I'anah ini. Tapi sausé kula ngaji teng Mbah Maimun, terus sering ketemu para habaib, para ulama, kula istifadah. Teori itu pasti benar. Saya ulang lagi pasti benar. Karena orang yang zaman Nabi Muhammad SAW sugeng dan tidak iman, itu setelah Nabi wafat atau intaqala ila rafiqil a'la, kok dia iman? Imannya makbul atau mardud? Makbul. Artinya orang sespesial Nabi saja yang zaman sugeng ada orang tidak iman, setelah Nabi wafat orang ini iman. Imannya kan diterima. Artinya mati itu tidak menghalangi kelangsungan amal ya. Misalnya dulu sampean mbek wong tuane kurang baik, setelah meninggal baik, ini masih bisa merubah status Anda yang dulu akun liwalidaika menyakiti orang tua, bisa Anda berubah jadi barun liwalidaika. Dan banyak di antara orang-orang yang menangi Nabi boten iman nggih kathah. Mergo datane urung lengkap. Cara dekne. Mbah Mun tuh sering cerita ke kita, Ka'bul Ahbar itu menangi Kanjeng Nabi. Tapi dereng purun iman. Beda dengan Salman Al-Farisi. Karena Taurat yang dia baca, Al-Hadis Susani Al-Nyasar bin Atha an Ka'bil Akhbar qala alamani abi Taurata ila sifrau wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata bi fatahtu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Nah, data yang dia terima maulituhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat muhayyahu, tampangnya Nabi, wajahnya Nabi, cara Jawa perawaane Nabi itu ini jelas Nabi. Maulidu bi Makkah sudah benar, wa hijratu bil Madinah sudah benar. Tapi zaman Nabi Sam itu ya Syria, Libanon itu belum dikuasai Islam. Sehingga menurut dia ini kurang satu, karena kurang wasultanuhu bisa. Sehingga dia akhara Islamahu, dia menunda Islamnya. Tapi sausai Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la atau wafat, dipimpin Abu Bakar, akhirnya dipimpin Umar, Fatah Syam. Umar ini Fatah Syam. Terus dia Islam. Karena sudah memenuhi kriteria pada akhirnya sultannya Nabi, basis Islam Nabi itu di Syam. Dan Islamnya diterima. Artinya kan ketika Nabi sugeng kurang baik, tapi setelah Nabi wafat dia jadi mukmin, dan itu juga mukminnya sah. Nah kira-kira gitulah analogi sampean sama orang tuanya ketika hidup kurang baik, tapi ketika wafat baik. Ini insya Allah merubah status Anda yang dari akon liwalidaika menjadi baron liwalidaika. Nah, kalau sudah baron ya mungkin abarra wa ahsan. Kalau sudah baik ya tambah baik. Terus ini kalau waos kersane angsal barokah kitab I'anatut Thalibin ini karangane Sayyid Abi Bakar Sato, Sahibul I'anah. Jadi kalau sanad saya Habib Ahmad semuanya sama, misalnya saya Mbah Maimun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, beliau menangis Sayyid Abi Bakar Sato. Kalau di Sayyid Muhammad biasanya lewat abahnya Sayyid Alawi, Sayyid Abbas, itu sudah sama-sama ngaji sama Sayyid Zaini Dahlan. Jadi seperguruan dengan Sayyid Abi Bakar Sato. Setelah itu Sayyid Zaini Dahlan terus ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nggih mengke dipadosi teng I'anatut Thalibin juz 2 tengene Kitabul Janaiz. Niki lho was mawon. Sampeyan ora usah takok hadise dhaif ta ora. Ora pinter kok takok. Aneh-aneh. Wah, ger takon maca malah bingung. Sesuk kaya percaya saya Abi Bakar Sato. Beliau itu orang alim alama. Semesti milih itu yang karena orang-orang seperti saya Abi Bakar Sato orang yang paling takut mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sangat yakin mangkadzdzaba aliyya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang mendustakan Nabi jatahin neraka. Kan nggak mungkin orang milih masuk neraka. Artinya kalau beliau bilang qala Rasulullah pasti tidak kizbu ala Rasulillah. Karena mereka mesti takut kizbu pada apa? Rasulillah. Paham nggih? Artinya kalau memilihkan hadis pasti ya itu riwayat sing musbatah atau sing sabitah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih. Niki sing gampang-gampang. Dadi sing pun kadung nakal, bapak es kadung mati. Niku jadi kesempatan napa merubah status napa?
Mboten status WA, status niku lho. Status menyakiti menjadi baik. Khair menjadi baron. Yes, ini kan potongan-potongan rapati baron nih, potongan-potongan. Gimana nangel ngapi wong tua angel. Kadang nggih beda model. Wong tuane di versi, kita punya apa? Versi. Wong tua kula waos nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna ar-rajula la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma fayatuwaha lahuma min ba'dihima fayaktubahu wa minal barin. Fa afadat hadhil akhbaru anna man zara qabra abawayhi kana baron lahuma ghaira aqin wala mudayyin haqqahuma. Jadi sebagai walhasil ini hadis favoritnya bapak kula. Bapak kula nu sering ngandani tonggo-tonggo. Tapi kula riyen zaman bapak sugeng nakal Pak Yai dan bapak gak apa-apa ditebus saiki. Terus niki kesempatan, lah anak kuburane bapakmu hilang lha iku sing ribet. Saking suwene ra dizaroi patoke digo bakar jagung ribet. Wes ribet kadang-kadang teng desa niku patok-patok niku pun ilang. Riyen digo kayu jok enten LPG mawon patok utuh niku riyen terus sering ilang. Wis baru kayak LPG dapaten apa? Dapaten apa? Ilang. Terus niki wonten cerita wali. Mun sampean rungokno mawon. Paham ya alhamdulillah, ora paham nggih alhamdulillah. Lho kula nggih seneng dhe murid goblok ya seneng. Kula sering motivasi. Kula nu ndek kanca santri sarang. Niku mboten nate maca kitab Mu'in apa Alfiyah, macane Sulam Taufik. Tak takoki, Kang kowe ora tau maca kitab dhuwur-dhuwur. Mari nyanyi Mbah Mun Gus gak sopan. Dadi dekne goblok ku sengaja. Ora apik kiai ini pinter kok disaingi. Nek kiai ini pinter ya kene goblok wae. Dadi tawadhu lah. Mulane sampe anak goblok tak anggap bocah napa? Tawadhu. Ora kepengen saingan ambek apa? Kiai ini. Kok sampean elek ku ya tawadhu. Mergo Habib dawa Ridho ganteng mbok saingi. Dadi soalé walhasil urip sing gampang ae lah. Nak goblok tawadhu mbek kiai ini. Gak kepengen saingan ambek napa? Kiai ini. Lah nak pinter ya ben ora ngisin-ngisini kiai ini. Mulane kula niku diarani pinter nggih seneng. Ben Mbah Mun bangga di murid pinter. Diarani goblok ya seneng ben ora nyaingi Mbah Mun. Dadi tak anggap gampang kabeh. Islam nggih ngoten, sampean digedhingi wong ya barokah. Nglebur dosa. Disenengi ya barokah didongakno. Asline Islam tuh penak. Soalnya anggar Islam itu swalana busra bisadin mustamirin laisa napa yan haitsu utina atoan jama'al fakhrul mu'abbad. Jadi kita ini diberi resep Rasulullah yang luar biasa. Kowe digedhingi wong ya ganjaran wong lebur dosa. Disenengi ya ganjaran di dongakno. Kurang apanya? Harmonis mbek bojo ya seneng jeneng harmonis. Nah lagi tukaran yuskitun nafaqah. Tukaran iki ora wajib nafaqoi. Lah nek nak kepen medhit tukaran terus. Mergo nak nusus iku yuskitun nafaqah. Penak boten? Jadi kena reso nafkah ibu bojomu picu supaya nusus. Engko nek wis rewel pure gugur nafkah. Cuma kowe ya ora entuk jatah. Pokoke kula niku kepengine iku wis pokoke Islam iku enak ngono. Terus kula niku kepengin pokoke Islam iku wis pokoke sing nyaman. Pokoke wau kados dawuh Said Ali tadi asraqal kaunu bihaja bi wujudil Mustafa napa Ahmad wali ahlil kauni napa unsun wa sururun qad tajaddad. Pokoke anak Islam ku seneng. Lara ya seneng lebur dosa. Sengkok sehat ya seneng manfaat. Yes pokoke asik. Salat kok ngarep ya apik saf awal, kok guri agape tawadhu. Lho riyen wonten wali niku dadi wali uga salat kok guri. Sing wali saf awal gak trimo. Lho kok salat kok guri kok dadi wali kaya aku. Sing saf awal gak trimo. Jadi saya guri, kue ros bapak udah diwali kok guri. Jadi inilah astahyi menawa aku izin mbek pangeran. Wong sak aku kok wani madhep pangeran kok ngarep. Jadi gak pede nih semongso. Ora sampean kan krono males ora krono. Jadi wali ini mergo salate kok guri. Mergo izin ketemu pangeran kok. Cek sok parke wani kok ngarep. Tapi aja tiru, ini mau cerita. Mau sampean fatwa, dari Gus Pak salat kok guri ku sunat. Wah, jadi fitnah tok sampean. Tapi gak apa-apa misalnya sampean ngono tenan ya ora apa, pancen ya kaslan, tapi mau cerita. Jadi nyaingi wali taat itu ya gampang. Kalau nanti mau tentang karangan kitab Habaib, ada wali yang tahajud terus ibadah terus. Ya saingannya wali sing turu ditakoki.
Gusti saya ini tidak terima, kenapa saya nganya wali yang tidur? Jawabnya pangeran unik. Gue sholat terus, ube aku oleh pedi tenanan, sawangan aku iku piye? Ini dawuh Allah. Nah iku berhubung anggap aku apian terus ditinggal turu. Amina makri fanama, dia tuh nganggap saya ini tidak akan pernah apa-apa. Maksudnya selalu baik-baik saja. Berhubung pangerannya sapian turuan, terus ini iso dadi wali nih. Naumusaim ibadah. Terus dadi wali ora kudu sing serius terus. Niku urusane wali-wali napa? Serius. Sampeyan ndak usah ngono. Biasa wae. Bengak-bengok sih ngaten iki biasa. Biasa. Misuh itu pertama dosa. Nek suwe dadi bahasa iku ya biasa. Kayak wong belah, wong Surabayanan ketemu kanjeng, "Jek urip ta kon." Iku nak ning Jogja Solo kriminal, tapi ning Surabaya mboten no. Ngajak bojone ngono. Lho, rong mbok ijo lho ta. Kowe iku nang Solo wah kriminal besar ta kok. Nak nang kene biasa. Pertama misah iku haram, nek dadi adat ya ribet. Ya ribet. Mulane kiye-kiye nak maknane waelak wae hak bingung. Dimaknani misah iku kadang didhawuhna wong saleh. Dimaknani matur nuwun, waelak kok maknane matur nuwun. Banyak riwayat-riwayat orang soleh itu ngendikan mbek muridnya waelak waelak. Waelak ta. Ada artinya apa? Lah kiai maknani bingung, dimaknani misah iki sing ngendikan wong soleh. Dimaknani matur nuwun, waelak kok maknane. Ya sudah, itu kalimat-kalimat yang dulu agak masalah, lama-lama itu jadi adat. Ya sekarang usah ngaji ngono kedukuran ini mau cerita mawon. Ngene ngaji santai-santai ngono niki orang ngaji ra jelas. Wong kula yo diundang yo ditelepon dibajak ngoten mawon. Tapi barang apik niku wis apik wae. Cek bajakan cek asli anggar barang apik ya tetep apik, tetep baik. Lho niki seksine wonten iki. Ati kula wis yang jelas kalau nu seneng ya, kalau seneng akrab ya Habib Ahmad Merki mbak ini kalau diutang kata tapi buatan utang duit buatan. Setiap khol buyut saya yang mbahnya Mbah Hamid kan, Hamid bin Abdul bin Umar, mbah saya Fatimah binti Idris bin Umar. Jadi setiap khol beliau mbah buyut saya itu beliau mesti rawuh. Ya akhirnya tak anggap diutang lah. Lah saya ikut itu sudah 4 kali. Jadi kalau mau nyaur 5 kali, mau susuk nih. Mohon susuk. Jadi kadang saya setelah ini mau aman, mohon fahayu bi ahsana minha, mohon susuk. Dan jadi mohon dikimpun. Kalau ini kan radi perhitungan, mohon kalau hitung. Terus kalau suwun, kalau wingi disuwun ngaos teng keluarga Pacul Guang, teng Hajen, kula mulang usul fikih. Kula niku pengagum usul fikih. Karena dulu Mbah Zubair, abaipun Mbah Mun pengagum usul fikih. Usul fikih itu satu ilmu yang menjadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku umat sing marhumah sing mubarakah. Mergi mengke nak semua kita pakai usul fikih termasuk para malaikat. Niku sampai nak turu iku ora darani hada tarokat tahajjud wa hada tarokal witra wa hada taroka qiraatal Quran wa hada taroka qiyamal lail. Itu memang fakta, setiap orang tidur pasti meninggalkan qiyamul lail, meninggalkan tahajud, meninggalkan witir. Tapi yakinlah ketika Anda tidur juga hada tarokal ma'asiyah wa hada taroka dugem wa hada taroka delok dangdut wa hada tarokal ghibah wa hada taroka kada wa kada. Maka kita harus membaca Quran secara sempurna. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Manam itu spesial karena di situ ada tarkul ma'asi. Tapi kalau kita tidak ngaji usul fikih, ya bawaannya hasud mbek suudzon. Turah turu iki kebo ta santri. Lha iku nak sing turu alim, ngawur iki tarkul ma'asi. Jadi sampai harus bunyi penjelasan. Ngawur iki jenenge tarkul ma'asi. Dan anak kowe goblok yang ngono lho, ilmu kok ana afate. Afatul ilmi dari kitab Ihya. Berhubung aku ora ilmu, yo ora duwe afatul ilmi. Meskipun duwe afatul jahli. Tapi kan gak duwe afatul ilmu. Mana ono kiai mau coba ulama suk kiai ini nangis santrine tenang ae. Iku sing ulama iku aku ora ulama dadi santai. Wah ulama suk dikritik nek Ihya santrine santai. Wong aku ora ulama. Akhirnya kayak ini sadar, saya kok tenang aja. Sak suwe ulama cek mlebu swarga, nak jual angel.
Jadi kula suwun pokoke jenengan sing syukur ya nanti umat medhit alhamdulillah karena ngringakno napa hisab. Kula nu bangun pondok iku rapati iso ngakhiri. Yo gara-gara kakan wong lomo. Artinya nak Gus niki arto nggih bangun pondok. Tak nggo pribadi ra mungkin. Yo nggo wayo yo masalah. Untung kalau di pekerjaan kata, kalau gak ada royalti teng kampus ya karena saya punya buku. Gitu saja rezeki saya yang mingkas biadi. Ini gue relatif fleksibel kalau nganggu. Nah rezeki ngoten kan ribet, auditnya berat. Mulane Mbah Mun nggih bangun pondok terus, jare Mbah Mun dawuhe nggih ngoten. Nek titip gue bangun pondok, api lahiran yo ora iso titipe gue pondok. Nah kadang-kadang kiai kepingine wong salam sampai 50 juta iku gue pribadi ben iso polah sithik. Tapi rata-rata wong lomo iku nakalan. Nak 100.000 pribadi anggere wis 50 juta munggah iku nggo pondok. Padahal karepe kiai dhewe gak ngono. Tapi mulane para wong sing lomo mbok yo mikir lah kiai juga banyak kebutuhan. Riyen zaman Nabi mboten ger sahabat ngak matur Nabi isna ma badalak. Saniki mboten purun nek di atas 50 juta nggih. Malah kadang saking medite, ya ibu toh nopo keramik, ditekakno keramik. Kiai ini rantok fee kok toko bangunan. Langsung rumah keramik. Jadi saya ribet-ribet. Niki Mbak Mas Duki paling pengalamannya nggih sami nggih. Sami Mbak nggih. Jadi strategi ribet nih. Nah sampeyan nek kepengin seneng niru kula nggih wae. Wong medhit itu hikmah gede. Hikmah kanggo kita karena meringankan hisab. Dikai tiyang hisabe berat gitu. Kula mbayangno sing salam templek kula 10 juta. Suatu saat kok mlebu neraka kula barno mesti protes. Lha yo Gus tau tak salami templek 10 juta kok aku mlebu neraka barno. Padahal kula ape nulung ya wedi kecemplung piyambak. Ribet kan. Ribet. Maksudnya kula kepengin santi-santi terdidik lah ora usah dadi kiai gremeng. Wong kene medhit kabeh. Wong kene gak peduli kiai, enggak peduli itu bagus karena ngringkankan apa? Hisab. Wae kula suwun. Jadi hidup itu nikmati. Mane wali-wali riyen nggih rileks, nggih santai karena memang koyok dawuh kitab hikam ilahi kaifala tahsunu ahwali wa bika qomat. Kula baos tenggene sara-sara mangharokate mboten latu hasinu ahwali tapi ilahi kaifala tahsunu ahwali wa bika qomat. Gusti apapun yang terjadi pada saya itu semuanya baik. Piye-piye niku kabeh kersane jenengan. Lane jenengan misalnya jadi wong lanang dimarahi bojo terus itu bagus. Orang kayak sampean bisa amal apa ketika rukun, ketika harmonis iso tandolakno ning mall? Ndak bisa. Nyenengno tuku Ferrari ndak bisa. Satu-satunya ganjarane sampean diujar-ujari sabar wis iku. Itu cara kamu jadi wali. Lewat jalur sabar diomeli bojo. Ya siku wae. Gawe taqarrub ila Allah. Dadi macane waso baru ilal ladina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah sama anak rukun niku untuk menjadi ibadah harus sedekah, harus servis. Kamu bisa apa? Nah itu agama Islam. Agama Islam itu agama yang semuanya enggak dianggap problem. Coba kalau kamu hidup di Korea Utara, masyhur itu kalau orang sudah jadi problem negara ditembak dihabisin. Orang punya penyakit menular dihabisin. Kita barokahnya Islam yang sehat ngrumat sing loro di keyakinan tuh kafaratut dzunub. Yang rumat di keyakinan ngono iku ibadah. Jadi hadatin ja'a bisurur wa bil makhraj. Agama ini semuanya itu solusi. Pokoke enak. Wes enak gampang, pokoknya nyaman. Mati nggih ngoten nggih nak. Kula masuk Ki Enom sira wedi mati. Mati itu menurut Nabi itu enak. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Nak urip sanggup bae potensi nambah kebaikan. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Apapun baiknya kita sekarang itu masih berpotensi nanti tidak baik. Kalau sampean ingin mesti enggak bisa berbuat jahat lagi, caranya apa? Mati. Jadi mati itu akhir dari segala keburukan. Jadi kenapa mati? Alhamdulillah Gusti, menika pun mboten saged polah Gusti pun mati. Jadi nanti kematian Anda adalah rohatuka min kulli syarrin wa min kulli maksiatin. Tapi hayatuka adalah ziyadatun fi kulli khair. Jadi Islam itu melihat sesuatu itu gampang. Jadi sudah kalau watawafani maka natil wafat khairan di. Ya sudah kalau ya sudah pokoknya ini ahyini maka natil hayat khairan di watawafani maka natil wafat
khairan. Tapi kita ini karena marahi pangeran itu semari ribet. Gusti, ampun mati riyen Gusti, kula dereng nate mapan, dereng nate sugih kok mati. Rugi kula Gusti. Lho kowe ning donya iku ora napa, ora melok di donya kok melok. Ini cara bapak kula nak didik kula. Wong mikir donya goblok-gobloke wong. Ora melok duwe kok dipikir. Itu bapak nak nyontokno gini, dulu mobil mewah itu BMW, ada orang punya mobil mewah BMW. Iku pajeke piro, terus nak bane rusak gentine piro, spione piro. Kowe ora melok duwe tapi melok mikir. Itu goblok apa ora? Goblok kan. Lah donya ya padha, donya kuwi pangeran, ora melok duwe kok mbok pikir. Wis ben. Mulane cara hikam ya sudah fafawidil umur ila mudabbiriha ya wis donya kok ana sing duwe rupa-rupane Allah taala. Nang sampean ora melok duwe kok mikir, tunggale sampean ditongko di Alphard. Sak miliar 200, pajeke 12 juta. Nak spione rusak regane 4 juta. Ku piye carane? Ora melok duwe kok mikir. Niku goblok apa pinter? Goblok. Lah sampean mikir dunya wis kira-kira kok ora melok duwe kok mbok pikir. Nah, mulanya Islam mengajarkan tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa ufawidu amri. Kulon kadang ya terjebak didikane sampean, kadang kepengin mikir dunya. Kulon kan termasuk kerja teng kampus, kadang ngono rapat para pakar. Kulon rapat iso mikir macam kula kiai, maksudnya iku yo mergo jadi beda ya, nubuah dengan kecerdasan itu beda. Nah, ini yang terakhir kalau cerita sambil ngenang Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau dekat sekali dengan Habib Ahmad. Mbah Mun nate cerita, Salman Al Farisi ku yo hebat. Jenenge di ide Khandaq ku hebat. Kita tahu ketika perang Ahzab niku Nabi dikepung kufaru Quraisyin, musyriku Makkah, wa nasara Najran, wa yahudu Khaybar. Jadi ada hisbun min musyriki Makkah, wa hisbun min nasara napa? Najran, wa hisbun min Yahudi Quraidah wa Banin Nadir. Mulane diarani perang napa? Ahzab. Jadi di Quran ndak menangan perang Khandaq tapi perang napa? Ahzab. Secara teori Nabi mesti kalah karena dikepung. Karena mesti kalah itu Nabi rembukan. Sahabat tidak ada yang usul kecuali Salman Al Farisi. Terus beliau ngendikan di daerah kita, maksudnya Persia, kalau perang tidak imbang itu bikin Khandaq. Ukurannya kuda terbaik tidak bisa menculot. Bikinlah Khandaq. Sekarang masyhur itu ada Khandaq ya, di Madinah. Nabi ini mental mawon nggih, santai mawon nggih, setuju. Nabi itu legowo, ada ide cerdas cemerlang nggih. Setuju. Nikma maro'aita itu pendapat yang bagus sekali. Nabi santai setuju. Tapi Nabi makomnya itu sudah nubuah. Dan itu ulama entah berapa kadarnya pun tetap punya ulama warasatul anbiya. Nabi santai. Nah ternyata betul, Khandaq itu hanya bisa menahan musuh. Tapi kata orang-orang kafir yang zaman itu dipimpin Nabi Sufyan, kuatnya Muhammad nganti sewiro, dikepung sampai 26 hari. Lala itu, wah pokoknya nanti pasti kelaparan. Betul, orang Islam sudah mulai kelaparan, masyhur kan? Sampai jadi mukjizatnya Nabi ketika dahar di Jabir bin Abdullah, satu kambing kecil cukup untuk makani pasukan Nabi, perang Nabi Khandaq atau perang Ahzab. Yang paling saya kenang dari Dewi Mbah Mun itu begini. Saya masih ingat dulu kalimatnya seperti ini, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Tapi pangeran gak terima. Nak nabinya kalah cerdas sampai sahabat. Aku masih ingat kalimat itu. Pangeran gak terima. Nak nabinya kalah cerdas sampai sahabat. Jadi Khandaq itu hanya bisa menahan musuh, tapi tidak bisa mengalahkan musuh. Karena Nabi ini mufawwid ilallah, Nabi tawakal sama Allah. Fa arsalna alaihim riha wa junudal lam tarawha. Akhirnya Allah yang turun tangan. Ono lailatin baridah, lailatin muslimah. Ada rihan bari dan rihan asifan yang semuanya meluluh lantakan orang kafir. Sampai Abu Sufyan memutuskan pulang. Saya semua sejarah sepakat. Abu Sufyan CS pulang itu karena Khandaq apa karena rihan? Artinya gini, tafwid itu makomnya di atas ikhtiar. Tapi Nabi legowo meskipun makom beliau nubuah tafwid. Yang ngergani pendapat sing syariat. Jika Habib Ahmad itu maskeran yo gelem, boten nggih purun, nak maskeran yo ikhtiar, nak boten nggih tawakal. Pokoknya terus pokoknya urip itu digawe gampang. Enak mawon. Anak samane iso ngono iku eksistensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku eksistensi sing napa wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajadda. Jadi semua ajaran Nabi itu membawa unsun-unsun itu kesenangan yang asik. Ki Jawa nak manani aring-aring itu asik. Wa sururun qad
tajaddad. Ya seneng. Kok sampean ngaji kula seneng, ketemu kiai kula ora seneng, ya sampean nganggur ya seneng. Wis pokoke asik kok. Asik. Sing ribet nak kiai ketemu rondo ayu kula sering ribet. Mergo rondone ndelok wajah kiai ibadah, kiai ne ndelok maksiat iku ribet. Mulane ribet. Kula nu sering ditamu ayu-ayu ya ribet. Ribete wae kono ndelok kita iku ibadah. Kene ndelok iku. Muga disepuro pangeran ngoten. Tapi kula cerita, soalnya kula kepengen orang Islam itu seneng. Sepundi mawon agama ini kompetitornya banyak. Wong nganti maksiat itu mergo golek seneng. Kalau kita mengawal taat dengan tidak seneng, saya khawatir daya tarik taat itu hilang. Ya wong nganti maksiat mergo golek seneng. Makanya kita harus usahakan taat itu seneng. Makanya Nabi kalau nyebut sholat itu roha. Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Bilal ayo nang sholat, aku benang seneng. Wa qurratu aini fi sholat. Jadi ibadah itu harus latih rileks, latih seneng supaya ini jadi pesaing maksiat yang lebih baik. Kalau ibadah ini problem, nanti orang nyari kesenangannya pakai solusi maksiat. Makanya ibadah itu harus ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Istighfar ya seneng. Wis ra disepuro lah istighfar wis seneng. Meskipun kentuk kabar ra disepuro, tapi kan seneng. Karena sudah abdiyah wal ubudiyah, sudah ngerasa kawulane Allah tenan minta ampun. Ojo kok bar istighfar disepuro ta ora. Nek ora aku rak rugi. Memangnya pangeran kancamu dagang. Ana untung rugi. Ya enggak usah begitu. Memang seharusnya hamba yang dosa itu istighfar. Soal ditampa mboten wilayah Allah Ta'ala dan kita husnudzon Allah Ghafurur Rahim. Seniki ngaji kula sampean ngandel nggih monggo mboten ya ngawur tenan maksud iku dibacana kitab jirang ngandel. Tapi kula suwun apa yang saya bawa ini teng kitab I'anatul Thalibin kula baca, kula bawa supaya jenengan yakin hakul yakin yang ditradisikan Kiai Masduki, Kiai Miftahul Ahyar dan tokoh-tokoh NU ziarah teng wong tua itu tidak main-main. Itu supaya mengkafaroi yang jangan-jangan ketika beliau hidup kita kurang baik. Yang bisa merubah status itu hanya apa? Kita ziarah ke beliau-beliau. Karena hadisnya tadi siapa yang zaman hidup akon liwalidayhi, ketika setelah beliau-beliau wafat kita ziarah, itu nanti status itu diganti apa? Baron liwalidayhi. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati sedanten keluarga Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair, sedanten mawon guru-guru kita semua, Syekhina Abdul bin Ubab, Syekhina Muhammad Naji, sedanten putra-putra ibn Mbah ingkang kula hormati. Saya niki bahasa Indonesia nih kersane sing majuran. Saya itu lama sekali nulis tentang Al-Intisar li Madzhabis Syekh. Memang saya tidak niat saya kitabkan atau saya bukukan. Tapi lama sekali kita semua tentu mendengar khas-khas madhab Syekhina yang mungkin secara mainstream ya, secara lazimnya para kiai itu kurang dicocoki. Tapi saya pastikan mazhab beliau adalah sangat kuat, baik min haitsus sanad maupun min haitsul manhaj, baik secara sanad maupun secara manhaj. Saya nanti pastikan beberapa kitab, utamanya kitab Ihya nanti saya baca. Bukan niat menggurui, tapi memang saya dan jenengan ini utamanya santri-santri, tentu saya tidak punya niat apa ngandani para kiai atau memberitahu para kiai, tapi ini utamanya anak-anak. Nanti bisa dicek karena secara akademik akan saya tunjukkan kitabnya apa, halamannya berapa, dan nisbatnya atau korelasi dengan madhab Syekhina kayak apa. Misalnya begini, setiap saya macet di Semarang atau di Jakarta atau di mana saja, dan beberapa orang kaya, misalnya non muslim atau kaya lah, dikawal polisi atau punya otoritas tertentu, misalnya banyak pekerja muslim yang kerja di pabrik Cina atau di pabrik non muslim,
itu hati saya menjadi tenang karena wakil gubernurnya itu Gus Yasin. Bukan apa-apa, karena saya akan kesulitan kalau ketemu Allah ditanya di mana al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, karena mereka sudah kaya raya dipimpin oleh mereka. Tapi kalau saya ditanya Allah, nyatanya yang kuasa itu Cina, pabriknya besar-besar, karyawannya banyak, uangnya banyak, tetap saja di bawah otoritas Gus Yasin. Sehingga kita jawabnya tuh gampang, masih al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Begitu juga misalnya menyangkut Bu Mega. Kenapa Yai Kerso ketemu Bu Mega itu berkali-kali ngendikan sama saya, aku itu seneng damai. Nah Indonesia perang sing kedusan yes aku terus disalahno wong wis tak betah-betah. Sementing Indonesia damai, ora ono safku dima, ora ono darah napa mengalir. Tentu kita tahu dalam kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi saya pastikan madhabus syekh ini selain punya sanad yang qawi, juga punya manhaj yang qawi. Ini penting saya utarakan, meskipun anak-anak Anwar tentu banyak yang sebelum di sini mungkin mondok di beberapa pondok, yang mungkin sebagian kiainya punya madhab yang beda dengan madhab guru kita. Memang mulai dulu istilahul a'immah rahmah itu gak masalah. Tapi jangan sampai kemudian kita yang mulazamah di sini tidak tahu hujjah madhab guru kita. Maka saya berharap sekali dan senang sekali ketika Kiai Haji Muhammad Najih suka nulis dan saya sering baca tulisannya. Gus Yofur juga suka nulis, Gus Kamil juga jabat ketua DPRD Rembang. Karena kalau misalnya kita-kita ini tidak jabat, kemudian ditanya, kita-kita misalnya santri tahta syaukatil kafir atau tahta syaukatil fasik, juga kita kesulitan menjawab. Setidaknya kalau kita tahta syaukatis soleh, kita ketemu Allah itu masih bisa menjawab al-Islam ya'lu wala. Jadi ini beberapa intisor ya, intisor di madhab Syekhina. Saya memang tidak mempersiapkan khusus, tapi memang saya sudah lama sekali menulis tentang itu. Dan beberapa kali saya talaki syifahan dengan Mbah Mun, dengan Syekhina, dengan guru kita semua. Dan beberapa kali saya tanya, Yai, kenapa demikian? Mesti jawabnya Mbah Mun itu, terus pokoknya kata beliau ini, sanurihim ayatina fil afaq. Terus pernah saya tanya, itu saya ketemu di Medina, tak tanya, him itu rujuknya teng sinten, ya sapa wae. Mboten tiyang Islam tok, wong him kok wong Islam tok, ya sapa wae. Terus saya tanya lagi, niki model Mbah Karim napa Mbah Siber? Ya domber ya pokoknya sapa wae. Karena masyhur beliau sering guyon, kalau Mbah Siber itu ma'ruf, kalau merujukkan domber itu pulang pakem. Kalau Mbah Karim terkenalnya pokoknya mengkono-mengkono. So him ya mengkono-mengkono, wadhalika ya mengkono-mengkono, lahu ya mengkono-mengkono. Dan kita tahu beliau murid Mbah Zubair, walidnya sendiri juga murid Mbah Karim, selain nantinya juga muridnya Sayyid Alawi, Syekh Yasin bin Isa Al-Faden. Sehingga kita punya guyonan dalam karangan-karangan ulama internasional. Suatu saat ada orang Syiah sama orang Sunni itu berdebat. Ini barokahnya domirnya model Mbah Karim. Berdebatnya itu ayyuhuma afdal, Ali dan Abu Bakar, ayyuhuma afdal. Yang paling afdal siapa? Yang satu Sunni, yang satu Syi'i. Kita tahu kan kalau yang Sunni mesti Abu Bakar, kalau yang Syi'i Ali. Si ulama ini pinter karena nggak mau resiko melihat orang debat. Jawabnya itu mangkanat bintuhu tahtahu. Itu semuanya keplok, padahal nggak tahu maknanya apa. Karena pikirannya orang Sunni ya kalau maknanya iman iku wong kanat kang ono sapa bintuhu anak wedok iman ku tahtahu ono ing bawahe Kanjeng Nabi. Berarti siapa? Abu Bakar, fa'ina Aisyata tahta yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perasaannya orang Syiah itu man iku wong kanat kang ana sapa bintuhu putrine Nabi ku tahtahu ana ing ngisore man. Berarti siapa? Ali, fa'ina Fatimah tahta Ali. Itu semuanya keplok, sama-sama nggak paham karena baru kayak mengkono tadi. Hu itu rujuknya kemana ya? Jadi man kanat bintuhu tahtahu. Kamu merujukkan kemana kalau bintuhu? Sehingga yang Syiah ya puas karena dikira bintuhu itu siapa? Maniku wong kanat kang ana sapa bintuhu putrine Nabi ku tahtahu. Berarti siapa? Sayyidina Ali. Kalau ahli sunnah maknane maniku wong kanat kang ana sapa bintuhu putrine Abu Bakar ku tahtahu ana ing ngisore mengkono. Ya artinya siapa? Kanjeng Nabi. Berarti siapa? Ya Abu Bakar. Jadi ini penting sekali. Jadi saya membela mazhabnya guru kita Mbah Mun itu bukan karena sekedar kita muridnya atau ingin menyenangkan beliau, itu enggak.
Tapi satu tasdek sing al-qawahabi yang kita siap ketemu Allah dengan mazhab itu. Kita tentu tidak siap kan, misalnya ditanya Allah kayak apa hegemoni Cina, hegemoni orang-orang fasik menguasai sekian perdagangan apa-apa, dan itu bisa membeli jabatan, membeli pejabat. Kemudian kita tidak punya kiat supaya mereka itu tahtana, supaya mereka itu tahta syaukatina. Loh, saya ada politik, saya ada DPR, justru itu saya fair, hanya membela secara ilmu. Kalau saya ma'ruf amin mungkin Pak wakil presiden gitu. Saya ini tidak ma'ruf amin. Saya benar-benar teman sampean yang nggak jelas ini. Gitu. Tapi justru bagus nggak jelas. Ketok menusane. Gitu. Jadi ini penting, ini saya baca saja, saya tunjukkan beberapa halaman ini, terutama yang ma'arif supaya jelas. Ini di kitab saya cetakan Darul Fikr atau cetakan, juga ada yang cetakan DKI, ada yang cetakan Toha Putra. Ini saya sebut 3 cetakan karena saya punya adat kalau kitab induk terutama yang membela Syekhina itu saya sampai punya 3 naskah. Jaga ini kalau ada naskah salah saya tahu. Di antara yang dikatakan Imam Ghazali dan sudah saya cek di sarahnya yaitu di Ithaf, karena resikonya matan kadang dikritik apa? Syarah. Kita tahu kan misalnya takrib mengatakan mabid di Mina itu sunat, kemudian oleh syarah dibenarkan kalau itu apa? Wajib. Di antara yang dikatakan beliau Imam Ghazali adalah begini. Ini untuk anak-anak dan terutama ma'arif supaya di dokumen. Di ihya saya itu juz 4 ya, juz 4 halaman 139. Tapi mungkin kalau nanti beda halaman ya dicarilah di babnya ikut kitab Sabri wa Syukri. Di sini ada kalimat, ada kata-kata atau ada kalam wa amal izi wal jah fa bihi yatul insan an nafsi adulla wa dhaima. Terus di antaranya beliau mengatakan fa kama yahtajul insanu ila saqfin yaqfau anal matar wa jubbatin tatfau anhal barda wa qalbin yatfau dhiba an masyati fa yahtaju aidan ila man yatfau syarra bi an nafsi. Terus dalam sebuah naskah dikatakan kalau kezaliman saja punya satu backing dari aparat oknum tentu ya, masa kesalahan tidak punya backing dari negara? Akhirnya nanti kita bingung. Yang orang-orang maksiat punya backing oknum misalnya, yang orang soleh tidak punya backing, sehingga pertunjukan maksiat semudah itu muncul. Ketika mau ada pengajian susah karena kita dengan waliul amri berhadapan. Tapi barokahnya Mbah Mun, barokahnya banyak ulama, kita punya adat nggak berhadapan-hadapan dengan waliul amri, sehingga kita mudah mengadakan pengajian. Bahkan di semua departemen ada masjid, di lembaga-lembaga kampus besar juga ada masjid, di mana-mana ada masjid dan ada pengajian. Ketika Rasulullah SAW punya mitra politik namanya Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah itu tidak Islam tapi jadi mitra politiknya Rasulullah karena mereka yang memberitahu tentang rahasia-rahasia kafir Mekah. Itu oleh Ibnu Hajar al Asqalani ketika cerita itu, monggo dideraken. Iya, ben kawas welcome. Saya ulang lagi bahwa yang dilakukan Syekhina itu bukan sekedar lahu manhajun sahih, tapi memang ada sanad yang qawi. Karena kita selalu berprinsip tadi al-Islam ya'lu walayul alih. Dengan melihat Jakarta gaduh kayak gitu, melihat Semarang orang-orang kaya non muslim, orang-orang nggak sholat punya kekuasaan karena kaya raya. Lalu ketika kita ditanya, sudahkah melakukan proyek atau program al-Islam ya'lu? Tentu kita kebingungan. Tapi kalau mereka tahta syaukatina, karena kita punya Gus Yasin, di Rembang punya Gus Kamil, itu enak. Begitu juga tentang publik. Barokahnya orang-orang soleh itu punya masa yang banyak. Saya ulang lagi, barokahnya orang-orang soleh punya umat yang banyak, punya masa yang banyak.
Mereka itu memperhitungkan kita karena kita memperbanyak jumlah orang soleh. Coba kalau jumlah orang fasik, orang dolim itu mayoritas dan militan, kita akan kesulitan. Makanya Rasulullah itu mewanti-wanti, jangan sampai kalian semua atau siapa saja orang Islam itu man katsara sawada qaumin fahuwa minhum. Tapi barokahnya Habib Syekh misalnya kalau konser kayak gitu orang banyak kiai yang punya umat banyak. Wong fasik apa macam-macam yo mikir pemerintah apa nyalokno presiden iso takobal wa minamikum takobal ya garing mana. Tapi kalau kita misalnya tadi ngajinya sufi tapi nggak mau ilmu, kiai para pejabat paling duit dok, golek pengaruh, golek syuhrat dok. Nah, itu resikonya sufi tanpa ilmu. Ya, itu mungkin yang sering di alam kujulkan Mbah Mun zada khusyuan zada jalan. Itu sampean harus hafal semua itu. Dan harus dihafalin sampai mati itu wiridan apa? Zada khusyuan zada jalan. Misalnya dalam konteks Palestina, Palestina itu tentu musuhnya Israel dan Israel itu punya kekuatan besar didukung Amerika. Kemudian Indonesia membela Palestina, bela Palestina kemudian diikuti oleh orang-orang Eropa dan non Muslim. Orang Eropa itu non Muslim. Lalu pertanyaannya, apakah orang Palestina kemudian berarti mualah sama orang kafir? Karena orang Palestina harus mualah sama apa? Orang-orang apa? Eropa, apa tidak? Saya pastikan khazanah ilmu cukup untuk menganalisis itu, yaitu Rasulullah punya aibah, yaitu punya teman dekat, koalisi, khalif kalau dalam bahasa Arab, itu orang Khuza'ah, dan itu tidak Islam, tapi tidak pernah menyembunyikan makar atau tipu daya yang dilakukan kafir-kafir Mekah, selalu mengupdate, memberitakan itu ke Rasulullah SAW, padahal mereka tidak Islam. Logika yang terbangun gimana? Ya logika yang terbangun karena Rasulullah itu soleh, bahkan ya tentu super soleh, imamus solihin. Ini di kitab Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari juz 5. Beliau mengatakan kalau ada kasus seperti itu atau konteks seperti itu, wala yu'addu dzalika min muwalatil kuffar wala muwadatu a'daillah bal min qabil istikhdamihim wa taqlili syaukati jam'ihim wa inka ibadihim bi ba'din. Jadi kalau orang Eropa kamu biarkan tidak koalisi dengan Palestina, artinya Israel malah absolut karena semua dunia dukung Israel. Tapi barokahnya orang Palestina, orang Indonesia koalisi sama Eropa, Israel tidak terlalu solid karena tidak absolut. Artinya begini dalam hukum kias. Betul, ini saya intisor di sehina. Kalau misalnya para pejabat itu hanya dikuasai orang fasik, semua kerjanya programnya membela mereka. Tapi kalau dekat Mbah Mun, dekat kiai, setidaknya diarahkan mikir ngaji, nganggep pondok tidak problem. Paham ya? Ini jelas ya. Jadi saya mohon sekali, mungkin Anda punya guru yang dulu mazhabnya beda dengan Syekhina. Tapi saya pastikan saya nulis ini lama sekali. Intisar di Syekhina, tulisan-tulisan saya tentang beliau. Dan ini saya lihat di Ihya, di Ithaf. Jadi beliau begini itu bukan mubtadi, bukan hal yang baru, memang muttabi, guru-gurunya seperti itu. Bahkan beliau sering cerita ke saya, Salahuddin Al-Ayyubi itu iso ngalahno pasukan salib itu barokah kitab Ihya. Barokah kitab apa? Ihya. Karena beliau mengkaji Ihya. Pernah beliau tak tanya, apa Salahuddin Al-Ayyubi itu menangi Imam Ghazali? Kata beliau, "Mbok menangi ora. Pokoknya pinter ngono iku barokah Ihya," katanya. Karena pernah tak hitung itu ya kayaknya ada menangi gitu. Karena saya pernah juga di Masjid Salahuddin Al-Ayyubi itu yang ini saya baca terus. Ini yang masih di Ihya. Kemudian dibenarkan oleh Ithaf. Wa kadzalika ulama udini. Ya ini saya baca lagi. Wa ala hadal qasti kanal anbiya alladzina la mulka lahum wala saltanata yurauna salatina wa yatlubuna indahum al-jah. Dulu para nabi itu ya jadi penasihat presiden. Karena kalau nabi nggak mau, orang soleh nggak mau, penasihatnya kalau PKI gimana? Kan jadi pusing kan. Wa kadzalika ulama uddin. Syaratnya la ala qasti tanawuli min khazainihim wal istiqsar fid dunya bimutaban. Tentu kita yakin guru kita tidak akan seperti itu. Terus ini Imam Ghazali menutup wala tadzunnanna anna ni'matallahi ala rasulillah haitsu nasarahu wa akmala dinahu wa adzharahu ala jami'i a'daihi wa makkana fil qulub hubbahu hatta tasa'a bi 'izzihi wajhahu kanat aqalla min ni'matihi alaihi haitsu kana yu'da wa yudrab hatta faqara ilal harab wal hijrah. Artinya ketika Nabi punya otoritas penuh menguasai Mekah dan Madinah karena beliau orang soleh, jadinya aturan-aturan kesolehan, yaitu Ka'bah harus begini, nggak boleh ada lagi orang telanjang, nggak boleh ada berhala.
Kalau kiai-kiai itu menguasai negara, paling-paling ujung-ujungnya ya bikin Mahat Ali, terus santri-santri dipikir negara. Kalau ada teroris juga agak lagi ada intel ke pondok-pondok, karena santri pasti NKRI harga apa? Mati. Itu semuanya itu barokah. Ini penting saya utarakan. Terus kata sarehnya, litam syati umurihim ad-diniyah. Ketika Imam Ghazali bilang ulama uddin, oleh kitab Ithaf Said Zabidi dikatakan salafan wa kholafan. Jadi ini bukti kalau teori itu tidak pernah mansuh, karena beliau bilang salafan wa kholafan. Ini penting saya utarakan karena kita punya logika yang dua. Misalnya begini, kalau berteman orang fasik itu kan taksiru sawadil fusak, memperbanyak jumlahnya orang fasik. Tapi kalau yang fasik ini pejabat, kemudian orang soleh nggak mau nemanin, itu berarti taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Ya kalau mubtadi'ah, kalau mudillah, kalau mukafirah. Misalnya Anda membiarkan negara dikelola orang-orang fasik, kemudian punya ide bahwa pondok itu kriminal, bahwa pondok itu teroris, mereka yang bikin pelaturan, mereka yang punya otoritas, kita habis. Ini barokahnya istiannya Yai Kerso dekat Mega, terus Gus Roji cucunya DPR RI, Gus Kamil ketua DPR. Tapi Yai tentu selalu menjaga khazanah ilmu. Saya itu menyaksikan betul betapa bangganya beliau dengan Gus Naji. Ketika beliau ngarang Asyadaratul Lama, sering saya disuruh baca apa di karangan Mbah Fadl Kawakibul Lama. Terus kata beliau, aku itu kiai tenan. Lah kok buktinya anak-anakku alim. Terus lama-lama jadi beliau itu mewakili minal janibin, jadi yang negara ya diurus, khasnya pesantren juga apa diurus. Jadi ini penting saya utarakan supaya kamu ala yakinin bahwa kita membela madhab Syekhina itu ala yakinin, ala bayinatin, bukan sekedar kultus. Hidup saya itu di Jogja ketemu orang macam-macam, ya kadang ditanya kenapa guru anda ikut P3, terus tak tanya kenapa anda tanya terus saya katanya, terus kalau kiai politik itu kan jelek kata dia. Terus kata saya gini, ya biarin aja negara yang politik orang-orang yang nggak beragama. Ya jangan nanti negara rusak. Ya sudah, biar kiai-kiai juga ada yang kerso apa? Politik. Jadi memang sebagian pertanyaan itu memang harus dijawab dengan pertanyaan, karena ini penting. Saya itu dulu pernah, saya itu punya kenangan terbaik di Jogja itu pernah diparani seorang yang pakar komunis. Bukan sekedar orang ini, pakarnya. Itu jam 4:30 saya masih ingat, tanya gini sama Pak Bahak, kalau kamu bisa menjelaskan Tuhan itu siapa, nanti saya mau Islam, kata saya. Terus saya bilang gini, ini ngajak pinter apa ngajak goblok, kata saya. Kata dia, ya ngajak pinter, kata saya. Terus saya tanya, kira-kira yang jadi sebab, jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang nihil, yang nihilisme atau yang adamiah kalau dalam bahasa Mbok. Ya di mana-mana sebab itu harus punya eksistensi, harus wujud. Lah ya anggap saja Tuhan itu penyebab alam ini. Jadi makanya kalau zaman kita ngaji, Tuhan itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Masa alam yang wujud ini disebabkan oleh adamiah, sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu ngajak gendeng apa ngajak waras, katanya. Terus dia bilang, ya ngajak gendeng Bapak, berarti Tuhan itu ya? Ya itu Tuhan, dia kata saya gitu. Jadi sebetulnya kita, ilmu kita, saya itu ngaji jamul jamek sama Bom, ilmu kita itu cukup. Kalau dalam ilmu mantek kan gitu, al-alam mutawayyir wa kullu mutawayyir hadis la budda min muhdis. Nah, soal penamaan Allah itu dari syariat kita hanya sampai bahwa alam ini harus disebabkan sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang wujud disebabkan sesuatu yang ada? Makanya kita diajari siapa itu adalah wajibil wujud. Nah, wajibil wujud itu oleh syariat disebut Allah SWT. Akhirnya dia nerima. Mulai dulu kalau kiai bilang Allah begitu kan selesai katanya. Akhirnya dia Islam. Maksudnya Islam lagi apa nggak tahu saya, bahwa mungkin kecilnya pernah apa Islam. Nah, Mbah Mun itu termasuk orang yang punya kemampuan itu, punya kemampuan seperti itu, olah pikir. Makanya ketika Imam Syafi'i, saya sering diceritani Imam Syafi'i ketika ngaji sama Imam Malik itu gaya hidupnya mewah. Setelah ngaji Imam Malik, ngaji Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak, itu hidupnya lebih mewah lagi. Imam Malik mewah, itu Muhammad bin Hasan lebih mewah. Imam Syafi'i mulai gawe ini gimana ulama kok. Itu kalau ngitung uang, ngitung emas kalau dulu dinar itu di meja. Jadi kalau santrinya mau salam tempel ya sungkan karena emasnya banyak. Itu malah sekali lagi Imam Malik sudah mewah, ini malah lebih mewah. Terus mulai tanya, Ajibta min hadi, kamu aneh dengan ulama seperti ini, min hadil khalah. Iya katanya.
Ya kalau kamu gak terima ulama kaya, tak kasihkan orang fasik ben dipakai kefasikan. Jangan nanti malah dipakai maksiat. Ya sudah berarti ulama kaya boleh langsung. Semenjak itu Imam Syafi'i itu rubah cara berpikir. Ini penting sehingga saya menyaksikan betul ya. Ya iya karena saya punya sanad banyak ya, karena bapak saya itu ya muridnya ya temannya, Pak D saya ya muridnya temannya, karena beliau-beliau itu yang jan murid sama Mbah Sibir. Jadi si Mbah Sahal juga sebelum wafat sering ketemu saya kalau cerita Mbah Sibir. Jadi kita punya insya Allah punya sanad yang baik, makanya jenengan harus bangga jadi muridnya Syekhina Kiai apa Mem Sibir. Saya itu marhafid kalau muji Mbah Mun Sundul Langit karena beliau yang menangis Sayyid Alawi. Saya bisa tafsir begini ya barokahnya Mbah Mun, karena Mbah Mun itu nggak pernah nggak ngendikan ulumul Quran. Mulai saya ngaji di MGS Baitul Khobir sampai di pondok, karena beliau muridnya Sayyid apa? Alawi. Sayyid Alawi itu ahli tafsir, termasuk yang bikin Hasyiah Baitul apa? Khobir. Terus juga punya murid Syekh Habib Salim Asyatiri yang ngarang apa? Al-Fawaid apa? Asyatiriyah atau An-Nafahat Al-Haramiyah. Itu kelihatan sekali betapa ilmu tafsir itu dekat sekali dengan Sayyid Alawi. Dan kita punya sanad Ali karena setelah bangun langsung Sayyid siapa? Sayyid Alawi. Makanya saya jenengan semua harus ikut bersyukur. Tapi saya mohon mencintai kiai itu yang benar-benar karena bayina. Kul inni ala bayinati min rabbi, sehingga semuanya ini umatnya Rasulullah. Sehingga Mbah Mun mau ngurusi orang yang macam-macam. Jangan kamu mengklasifikasi orang situ kok diurusi, orang itu kok diurusi, itu makom sampai. Mungkin kalau air tidak 2 kolah kena najis ikut apa? Makamnya Mbah Mun itu sudah lautan, kenapa apa saja sudah ada najis, kira-kira gitu. Ya kira-kira gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, dimana Gus Baha pada ngaji kali ini yaitu di acara Haul Masyayikh Kiai Haji Abdul Ghani di Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak Bahrul Ulum Surabaya. Dan di sini Gus Baha bersama dengan Habib Ahmad, sahabat Kiai Haji Maimun Zubair. Dan ada beberapa poin di antara yang bisa kita bahas dalam kaji kita kali ini. Yang pertama adalah agar tidak kalah promosinya dengan agama lain yang ketika meninggal itu sudah tenang bersama Bapak di surga, maka kita harus mencari cara atau dalil yang mempermudah muslim masuk surga. Yang kedua, barokahnya banyak para penemu atau ahli nuklir tidak bekerja dengan sungguh-sungguh menjadikan sedikit penemuan yang berpotensi menghancurkan dunia. Kemudian ada dalam masalah agama banyak pertimbangan, namun semuanya itu barokah. Misal dengan dermawan maka barokahnya adalah agama menjadi lebih berdaya. Misal dengan orang pelit maka barokahnya adalah akan lebih sedikit hisab untuk amal yang ia berikan. Kemudian cara memperbaiki hubungan kita dengan manusia yaitu semisal dahulu dengan orang tua itu kurang baik, setelah orang tua meninggal ia sering ziarah dan beramal untuk orang tua, maka statusnya berubah jadi dari durhaka menjadi taat pada orang tua. Kemudian begitu juga dengan keislaman. Orang yang tadinya memusuhi Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal ia masuk Islam, maka Islamnya tetap diterima. Lalu ada orang yang mendustakan Nabi atau Rasulullah, maka baginya neraka. Nah, kemudian ada temannya Gus Baha tidak mau membaca kitab dengan dasar tidak mau menyaingi Mbah Mun. Ini tetap barokah, ya tetap ada barokahnya saja. Punya murid bodoh itu barokahnya berarti memang hanya Allah yang bisa memberi hidayah pengetahuan. Tapi kemudian ketika punya murid pintar maka barokahnya mampu menjaga sanad keilmuan yang baik. Jadi sama-sama barokah. Kemudian banyak hal yang kontradiksi namun tetap sama-sama barokah. Itulah indahnya Islam, yaitu ketika kita diberikan ujian kita bersabar dan ketika diberi nikmat kita bersyukur. Lalu ada usul fikih adalah ilmu yang membuat ibadah bernilai barokah dan setiap kegiatan bisa bernilai ibadah. Tentunya meninggalkan maksiat dalam artiannya. Kemudian nikmat hidup dengan syukur apapun yang terjadi atas kuasa Allah. Jalani hidup dengan sabar apapun ujian itu juga kehendaknya Allah. Lalu hidup ini adalah potensi menambah kebaikan. Mati adalah mengakhiri semua potensi keburukan. Jadi tawakaltu 'ala Allah adalah cara terbaik menjalani hidup penuh dengan nilai ketauhidan. Nah, itu teman-teman yang bisa kita sampaikan. Tentunya ada juga ini tambahan atau bonus, yaitu saat Gus Baha mengenang manhaj sanad dan nasab Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair bersama alumni Al-Anwar. Dan ini merupakan di acara
beberapa hari ya di pondok pesantren Al Anwar, dan itu saat masa-masa ketika Mbah Maimun Zubair itu meninggal dunia. Oke, itu teman-teman, tentunya semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah dan berkah untuk kehidupan kita, dan semoga kita senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha ya teman-teman. Itu saja, mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.